Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zahrifa Puspasari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Moderasi Beragama terkait perspektif agama saya, yaitu agama Islam, meliputi sikap toleransi, penyikapan perbedaan, hingga tantangan yang ada di media sosial dan di lingkungan kampus. Nah, yang pertama, ajaran Islam tentang moderasi dan toleransi. Jadi, di agama saya, yaitu agama Islam, sikap moderat itu dikenal dengan istilah wasotiyah, yaitu berada di tengah. Jadi kita tetap peduli tapi tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Prinsip ini juga ada di Al-Quran. Salah satunya bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 143. Di situ disebut umat Islam itu sebagai umatan wasotan atau umat yang bermoderat. Dan Islam juga mengajarkan toleransi untuk kehidupan sosial. Ada di surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini ayat itu menegaskan kalau keyakinan itu harus dihormati tanpa adanya paksaan. Ada juga di surat An-Nahl ayat 125, di situ Allah memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita menghadapin orang dengan beda pendapat sama kita, beda pandangan sama kita sebagai umat muslim harus mengedepankan sikap yang santun, bukan kita malah balik marah juga, bukan malah nyebabin konflik. Jadi menurut saya ajaran ini tuh sangat relevan di kehidupan sosial saat ini. Islam itu nggak ngajarin permusuhan, justru kita tuh mendorong untuk saling menghargai dan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, yang kedua, gimana sih cara kita menyikapi atau menghadapi perbedaan yang ada di lingkungan kampus. Jadi di lingkungan kampus itu kan agamanya beragam, terus praktik ibadahnya juga beda-beda, itu kan hal yang wajar. Jadi kita sebagai seorang muslim dan juga saya, kita harus menyikapi dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama, kita itu harus menghormati perbedaan tanpa menghakimi. Seperti yang saya sebutkan tadi di soal nomor 1, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi nggak ada paksaan dalam beragama. Terus yang kedua, kita harus mengedepankan bicara yang santun. Jadi walaupun kita ada perdebatan gitu, kita harus menyampaikan pendapat kita, sudut pandang kita dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, menjaga persatuan. Jadi kita tuh harusnya perbedaan nggak ada konflik, tapi bisa jadi sarana belajar. Nah, bagi saya nilai utama dalam Islam itu dalam konteks ini adalah persaudaraan sesama manusia, jadi bukan hanya sesama muslim saja. Nah, yang ketiga, gimana cara menyikapi narasi negatif yang ada di media sosial. Nah, kalau di sosmed itu kan banyak banget muncul narasi-narasi yang menyudutin kelompok agama tertentu kan, bukan hanya Islam aja. Biasanya mereka tuh suka ngegunain potongan ayat yang gak sepenuhnya, jadi cuma diambil beberapanya aja, dan itu bisa menimbulkan hoax. Jadi menurut saya itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita harus ningkatin literasi digital kita dalam keagamaan. Jadi jangan langsung kemakan hoax, jadi kita harus cari tahu dulu, kita harus klarifikasi dulu ini tuh kayak gimana gitu. Dan yang kedua, nggak mudah terprovokasi. Jadi kita harus mengendalikan emosi kita gitu kan, biasanya hoax itu bikin emosi kan, kita harus tenang dulu gitu. Yang ketiga, kita bisa bangun jadi kita bisa nutupin itu dengan membangun konten-konten positif. Terus yang keempat, kita bisa laporin aja tuh konten-konten yang menyebabkan hoax seperti itu, karena harusnya media sosial itu kan menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, untuk memperkuat agama kita, bukan malah memecah belah. Lalu yang keempat itu ada terkait desain pendekatan moderasi di kelas. Nah, kalau untuk hal ini kita bisa memperkuat sikap moderat di kelas atau di lingkungan kampus gitu, tanpa menghilangkan identitas keagamaan. Izinkan saya untuk mengusulkan beberapa pendekatan yang gampang, yang sederhana yang bisa teman-teman lakuin. Nah, yang pertama itu kita bisa bikin aturan diskusi nih yang bisa menghargai perbedaan. Contohnya, jangan ada yang memotong pembicaraan atau menyela atau malah menyerang pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi ngomong, jangan langsung bla 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 gitu, jangan langsung dibantah, tapi kita dengerin dulu. Nah, yang kedua, diskusi lintas perspektif. Jadi
masing-masing tuh dikasih kesempatan untuk menjelaskan pandangan agamanya masing-masing. Kayak misalkan ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan mereka masing-masing harus menjelaskan pandangan mereka. Lalu yang ketiga, bisa dengan kegiatan kolaboratif gitu. Jadi kita bisa buat proyek bersama antar agama. Jadi kita bikin proyek agama gitu, proyek toleransi gitu. Nah, yang keempat, bisa dengan ruang kreativitas. Itu bikin kampanye tentang moderasi beragama, bisa lewat video, lewat poster, dan lain-lain. Nah, pendekatan ini itu semoga bisa diterapkan dengan baik di kelas maupun di organisasi mahasiswa, karena ini bisa menciptakan lingkungan yang aman dan memperkuat tali persaudaraan, dan juga bisa lebih belajar lagi tentang sikap saling menghargai. Nah, sekarang sebagai penutup, izinkan saya untuk berpendapat. Jadi, menurut saya, moderasi beragama itu dalam Islam bukan hanya sebuah konsep. Jadi, jangan kita mengerti saja, tapi juga kita harus jadiin praktik nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sikap toleransi, terus kita bisa nggak motong pembicaraan orang lain, terus kita bisa manfaatin media dengan bijak. Kita bisa menciptakan kehidupan yang damai di antara agama yang berbeda-beda. Itu saja dari saya, maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.